Di asrama Fakultas Kesehatan, terlihat seorang gadis terduduk sendirian termenung di atas ranjang tunggal. Dia tampak memeluk lutut dengan pandangan menunduk, dan jemari tangan memainkan sprei bantal. Jelas sekali dia menjadi pemalasan dalam seketika, oleh karena perasaannya sedang kacau balau. Sudah keberapa kali Anissa menghela napas berat, dan sudah berapa jam dia melamun menatap kosong menunduk ke sprei kasur. Sudah lama Anissa berada di dalam kamar asrama tersebut, yang ternyata dia mendapati kamar kosong karena sahabat sekaligus teman sekamarnya tengah berkunjung ke rumah orang tua. Suara notifikasi bunyi ponsel menandakan ada sebuah pesan masuk. Dengan malas Anissa bergerak meraih benda pipih itu yang berada di sampingnya. Kemudian dia menyalakan layar ponsel untuk melihat siapa yang mengirimi pesan tersebut. Kak Alan, gumam Anissa pelan. Dan karena moodnya sedang sangat buruk, dia kembali menaruh ponsel ke sembarang tanpa membuka isi pesan tersebut. Dan dalam seperkian menit, suara notifikasi itu berubah menjadi suara dering ponsel disertai getaran yang menandakan ada panggilan masuk. Kedua mata sayu Anissa melirik layar ponsel untuk membaca nama yang tertera di layar. Hembusan napas pelan dan berat Anissa, lalu dengan enggan, dia mengambil kembali ponsel tersebut dan mengangkat panggilan yang terus berdering itu. Assalamualaikum Anissa. Salam Alan dari seberang telepon. Waalaikumsalam, jawab Anissa seadanya. Nis, tadi kakak lihat kamu turun dari taksi membawa koper. Apa kamu sudah kembali ke asrama? Lelaki di seberang sana langsung mengajukan pertanyaan. Iya kak, bagus deh. Oh ya, kamu sudah makan belum? Belum. Lagi-lagi Anissa menjawab dengan singkat karena tak mood berbicara. Kalau begitu, apa kamu mau temani kakak makan di kafe samping kampus? Tenang saja, kakak yang traktir deh. Sejenak Anissa menghela napas pelan, merasa sudah malas berbicara lagi. Karena Rika lagi nggak ada di asrama, jadi aku tak bisa pergi. Terdengar desahan kekecewaan dari seberang telepon. Baiklah kalau kamu nggak bisa pergi. Dan dalam seperkian detik, tak ada lagi perbincangan di antara mereka berdua. Hingga akhirnya panggilan pun berakhir dengan ucapan salam dari Alan. Di tempat lain, yaitu di kediaman Saputra, dan pada waktu bersamaan, suara bunyi notifikasi secara beruntun dari ponsel. Egy yang masih bersemayam rebahan melamun di atas ranjang itu, merasa terusik akan bunyi notifikasi yang terus-menerus berbunyi. Dia dengan malas bangkit dari tiduran dan mengambil benda pipih yang berada di atas nakas. Alis dia tertaut saat melihat isi notifikasi di layar ponselnya. Cik. Apa dia sedang bersenang-senang dengan pria itu? Senyuman kecut nan pahit tersungging di bibir tipis Egy seraya mendengus dan membuang muka. Sial, perasaan kacau apa ini? Umpat Egy seraya beranjak menyambar jaket yang tergantung di jejeran lemari, lalu melangkah keluar pintu kamar. Kembali ke Anissa berada. Anissa masih betah duduk meringkuk di atas ranjang dengan pikiran melayang entah kemana, memikirkan kejadian yang menimpa dirinya. Suara ponsel dia kembali berdering nyaring membuyarkan lamunan Anissa. Dan dengan gerakan enggan dia menggeser kursor untuk mengangkat panggilan tanpa melihat nama siapa yang tertera di layar. Nisa. Anissa yang sudah mengenal suara siapa dia menjawab seadanya. Iya kak, bisakah kamu ke bawah sebentar? Mendengar itu alis Anissa sedikit berkerut heran. Ke bawah? Maksudnya? Ke depan asrama. Kakak ada di depan asramamu nih. Ada sesuatu yang ingin kakak kasih. Kenapa kakak sampai masuk ke asrama kampus? Apa nggak malu? Tanya Anissa yang tahu kalau asrama kampus dia hanya dipenuhi oleh para gadis dan cukup ketat untuk lelaki melewati gerbang asrama. Enggak lah, makanya kamu cepat kesini. Wajah kakak sudah merah nih diliatin banyak cewek yang naksir. Canda Alan yang padahal benar karena dia termasuk lelaki tampan paling populer di kampusnya. Pedenya. Ya sudah, Anis ke bawah sekarang.
Walau malas dan enggan, Anissa turun dari ranjang lalu menutup panggilan telepon. Dia berjalan keluar kamar untuk menghampiri lelaki yang sudah menunggunya. Dan tidak butuh waktu lama, Anissa telah sampai di depan asrama yang langsung dipertemukan oleh Alan. Yang berdiri di ujung sana tersenyum manis menyambut dengan sebelah tangan melambai. "Nisa, di sini," sapa Alan setelah melihat gadis pujaan hatinya berada tidak jauh di hadapan. "Kak Alan, ada apa? Sampai-sampai kakak masuk ke sini?" Heran Anissa setelah saling berhadapan yang berjarak beberapa langkah lagi. Alan masih mengulas senyuman terbaiknya. Lalu sebelah tangan dia yang tengah menenteng paper bag terangkat. "Kakak hanya ingin memberikan ini. Kamu kan tadi bilang belum makan. Dan karena diajak makan bareng kamu menolaknya. Jadi kakak bungkusin deh untukmu." Dia menyodorkan paper bag tersebut ke arah gadis yang terlihat menghela napas itu. Anissa melirik paper bag tersebut lalu kembali menatap Alan. Masih belum bergerak untuk menerima. "Tapi Kak Alan kan dapat uangnya itu susah, sampai harus ngojek dulu. Kenapa sampai harus membelikan aku makanan segala? Kan Anis bisa beli sendiri." Alan menggerakkan tangan yang tengah memegang paper bag tersebut. "Terima dong, tangan kakak pegel nih." Anissa hanya bisa menghembuskan napas pelan, dan walau enggan dia akhirnya mau tergerak menerima pemberian tersebut sambil berkata, "Ya sudah, aku terima tapi diganti ya. Jadi semua ini berapa kak?" Namun Alan yang seakan tak mendengar ucapan gadis itu, dia sengaja mengalihkan tatapan ke arah arloji yang melekat di pergelangan tangan. "Ah, kakak ada kelas nih. Jangan lupa dimakan ya. Kalau gitu kakak balik ngampus dulu." "Dah Nis." Sengaja Alan mengalihkan pembicaraan, lalu berbalik melangkah pergi dengan sebelah tangan terangkat sebagai salam perpisahan. "Dih, kok gitu sih kak? Ini aku belum bayar loh." "Kak," panggilan Anissa yang sengaja tak dihiraukan Alan, malah memberinya senyuman juga gerakan tangan melambai. Anissa masih menatap kepergian lelaki itu lalu mendesah panjang dan melirik paper bag yang ada dalam pegangan tangan. Dasar Kak Alan ini paling bisa mengalihkan. Dan dari tempat Anissa berdiri itu, tidak jauh di sana ada seseorang lelaki remaja berdiri di bawah pohon, memperhatikan semua adegan dari saat Anissa turun dari tangga sampai berbincang menerima paper bag dari Alan. Semua adegan tersebut terlihat dan terekam jelas di otak lelaki remaja tersebut. Apa ini alasan dia ingin tinggal di asrama? Dan apakah lelaki itu yang bernama Alan? Gumaman Egy pelan seiring tangan dia tergenggam kuat menahan panas membara dalam dada. Di sisi lain di rumah Saputra, dalam ruangan luas bergaya klasik itu terlihat seorang pria parubaya tengah terduduk di sofa tunggal yang menghadap ke jendela kaca besar yang menyorot langsung ke taman di halaman bagian samping rumah. Pintu kembar yang sebagai pintu keluar masuk ruangan terbuka secara otomatis. Dan masuklah seorang pria berjas rapi. "Tuan besar," ucap lelaki tampan berjas rapi yang sudah berdiri di belakang sofa yang diduduki Saputra. "Kau sudah menyelidikinya?" "Sudah Tuan besar, dan ini rekaman CCTV dari lorong kamar Tuan Muda Egy." Sekretaris Alex meletakkan sebuah flash ke atas meja. "Jelaskan," pinta ayah Saputra yang ingin mendengar lebih jelas persoalan anak keduanya itu. Sekretaris Alex mulai menceritakan informasi yang dia dapat dari hasil penyelidikannya tentang penyebab kepergian Anissa dan apa saja yang telah terjadi dalam hubungan si Egy dan Anissa. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, ayah Saputra menghembuskan napas panjang sejenak, terdiam membisu. Merasa kecewa akan kenyataan yang didengar bahwa selama ini anak lelakinya itu sama sekali tak menghargai Anissa. Benar-benar anak bodoh. Bagaimana bisa dia memperlakukan istrinya seperti itu? Padahal gadis itu pun sama terpaksanya menikahi anakku. Tapi dia sungguh gadis yang sangat baik. Menurutmu, sebaiknya aku harus bagaimana? Apa aku harus membiarkan menantu keduaku pergi atau menjemputnya pulang sekarang juga? Tutur ayah Saputra sembari memijit kening yang terasa pusing memikirkan anak keduanya itu. "Menurut saya, bagaimana jika Tuan Besar membiarkan saja dahulu Nona Muda Anissa untuk berdiam diri beberapa hari di asrama?
agar nona muda bisa menenangkan diri sejenak. Dan kalau dirasa situasi mulai tenang, barulah Anda menjemput nona muda. Usulan sekretaris Alex yang dibalas mangkutan kecil dari Saputra. Kau benar, kita biarkan saja si anak bodohku untuk menyadari kesalahannya. Dan kau terus awasi menantu keduaku selama di kampus. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada menantu keduaku itu. Juga laporkan setiap kegiatan dia padaku. Baik Tuan Besar. Tapi Tuan Besar, kalau saja Tuan Muda Egi masih saja belum menyadari akan kesalahannya, apakah Anda akan tetap membiarkan nona muda berada terus di asrama? Kali ini Saputra mengusap dagu dengan jemari. Terlihat jelas dia sedang menimang-nimang berpikir. Tentu saja tidak. Dia akan tetap dijemput. Ya, meskipun si anak bodoh itu tidak mau menyadari kesalahannya, dan mungkin untuk menghindari sikap kasar anakku lagi, aku akan memisahkan mereka berdua. Mendengar penuturan tersebut, seketika alis sekretaris Alex berkerut sedikit. Anda tidak berencana membuat mereka berpisah menjadi duda dan janda, kan? Tidak. Susah payah aku menyatukan mereka berdua agar bisa menikah. Lalu memisahkan seperti apa yang Anda maksud? Nanti juga kau akan tahu. Sekarang kita lihat saja dahulu akan perkembangan mereka. Sekretaris Alex mengangguk paham. Baiklah Tuan Besar. Kau boleh keluar. Baik Tuan Besar, saya permisi. Lelaki berjas rapih tersebut menundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan.